kurikulumnya, gitu ya. Ini slide saya cukup jelas ya Pak ya? Bagus Pak, jelas Pak. Baik, jadi T Academy itu tagline kita adalah transform your life. Jadi kita ini nggak hanya sekedar dapat uang di sini, nggak hanya sekedar dapat sehatnya dari produk-produk itu dan kecantikan dari produk-produk yang kita punya itu, tapi kita ingin melakukan bersama-sama transform our life. Dengan T Academy ini kita akan transform your life. Transform your life itu Bapak Ibu kalau boleh disingkat dalam 3 hal adalah we create wealth, bersama-sama kita akan menciptakan kesejahteraan buat kita semua, lalu juga impact untuk masyarakat, dampak besar buat orang banyak, dan yang ketiga adalah growth atau pertumbuhan pribadi yang terus-menerus. Nah, apakah Anda kadang mengalami kayak gini Bapak Ibu? Kalau Anda seperti yang saya temui dalam 500 angkatan terakhir yang saya dalam training kami 60-an ribu orang, 60 ribuan orang yang telah saya temui 15 tahun terakhir ini masalah mereka Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang yang uangnya banyak tapi keluarganya berantakan. Atau keluarga oke, tapi secara finansial kekurangan terus. Ini juga masalah buat mereka. Atau mungkin keluarga uangnya banyak, keluarganya harmonis, tapi ada yang sakit-sakitan secara fisik, sakit-sakitan. Atau mungkin yang lebih lengkap lagi, ya kaya, ya sehat, keluarga baik-baik, tapi entah bagaimana mereka bangkrut secara spiritual, sehingga ketika ada masalah yang cukup besar dalam hidupnya, mereka berakhir dengan bunuh diri. Nah, ini juga agak berat ini. Ini banyak terjadi di Korea dan di Jepang saat ini, Bapak Ibu, sindrom seperti ini. Atau Anda mungkin merasa ada yang kurang dalam hidup Anda. Anda merasa tidak bahagia, entah kenapa, padahal sepertinya hidup Anda ini nampaknya oke semua, Bapak Ibu. Atau mungkin Anda merasa masa hidup cuma segini aja sih. Anda mungkin sudah dapat semuanya, tapi Anda merasa kok apa cuma segini? Is that all? Apakah hidup cuma segini aja gitu? Atau kalau Anda seperti kebanyakan orang sekarang ini, menurut datanya Persatuan Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, 75% penduduk Indonesia ini mengalami stres, depresi, dan cemas di masa pandemi ini. Apakah Anda termasuk dari 75% orang itu kah? Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengalami masalah-masalah seperti ini, sebenarnya T Academy itu akan memberikan solusi buat Anda. Karena kalau Anda merasa demikian, Anda nggak sendirian. Karena hampir semua orang itu kalau kaya atau bahagia itu parsial, separuh-separuh. Jadi tidak holistik, tidak menyeluruh kaya dan bahagianya itu. Nah, T Academy akan memberikan Anda solusi untuk bisa mengalami holistic happiness atau kekayaan dan kebahagiaan yang menyeluruh. Menjadi versi terbaik diri Anda, kaya dan bahagia di 7 dimensi atau holistic happiness. Nah, 7 dimensi itu yang saya maksud adalah seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama, tentu saja kepentingan banyak orang, yaitu financial happiness, di mana secara keuangan kita cukup, ya. Yang mungkin nggak terlalu berlebihan, tapi butuh apapun cukup, ya. Mungkin kalau Anda mau beli helikopter cukup, Anda mungkin kalau akan anak luar negeri cukup, jadi ya serba cukup gitu ya. Itu financial happiness. Yang kedua, physical happiness, di mana Anda healthy, fit, and strong atau prime body. Di lingkaran itu saya sebut dengan prime body, ukurannya adalah healthy, sehat, fit, itu vitalitasnya tinggi, kemudian strong, itu kuat, dan stay young, dan awet muda, kayak Pak Gunarto ini. Kemudian estetika, jadi estetik happiness itu ya Anda menjadi versi terbaik diri Anda dalam hal kecantikan atau beautiful world. Anda punya sense of beauty di situ. Nah, 3 yang pertama ini yang dihandle oleh ASC saya kira dengan produk-produk kecantikan, produk-produk kesehatan, dan sistem marketing plan yang bisa membuat banyak orang jadi wealthy, jadi sejahtera secara finansial. Nah, ada 4 yang lain, Bapak Ibu, yang perlu kita lengkapi dari sini. Yang itu akan diberikan oleh T Academy, yaitu emotional happiness, di mana Anda bisa mengalami unconditional happiness, apapun kondisi Anda tetap bahagia, dan itu menjadi syarat utama untuk bisa sukses.
Jadi banyak orang itu merasa begini, saya akan bahagia jika sudah sukses. Saya akan bahagia jika istri saya sudah berubah, jika anak saya sudah berubah, jika saya sudah kaya, jika saya sudah beli Ferrari, jika saya sudah punya rumah impian saya. Jadi saya akan bahagia jika sudah sukses. Kenyataannya Bapak Ibu, kalau Anda seperti itu, para psikolog yang meneliti tentang positif psikologi atau psikologi kebahagiaan, kalau Anda seperti itu filosofi hidupnya, saya akan bahagia jika sudah seperti yang saya inginkan, sampai kapanpun Anda nggak akan bahagia. Karena kalau Anda udah dapat yang Anda inginkan, Anda akan bahagia sebentar, kemudian ingin yang lain lagi. Mereka menyebutnya sindrom paradox of hedonism. Jadi membayangkan kalau saya dapat itu, saya akan bahagia hanya untuk kalau dapat beneran, Anda senang sebentar, 3-6 bulan, setelah lewat honeymoon phase-nya, Anda tiba-tiba udah nggak menikmati itu lagi, dan Anda kepingin yang lain lagi. Karena itu kata Schoenhacker dari Harvard University, beliau bilang bahwa kalau Anda kepingin sukses dan bahagia, Anda harus punya skill untuk bahagia dulu, walaupun belum sukses. Anda punya emotional happiness dulu, walaupun belum meraih yang Anda inginkan. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah untuk sukses, lebih mudah meraih yang Anda inginkan. Jadi nggak kemerungsung, nggak stres ketika belum mencapai yang diinginkan, sehingga lebih mudah mencapai yang diinginkan. Dia menyebutnya the advantage of happiness. Jadi kita tuh bahagia dulu baru sukses. Karena itu emotional happiness sangat penting, Bapak Ibu. Saya menyebutnya kebahagiaan tanpa syarat, unconditional happiness. Di mana kalau Anda punya skill ini, selain mudah sukses, Anda juga akan bisa bahagia apapun kondisi Anda saat ini. Lalu yang kelima adalah relationship happiness, kebahagiaan dalam hubungan yang Anda bangun di keluarga, di rekan kerja, dengan orang-orang sekitar Anda. Karena banyak orang, survei dari Joan Hari itu lulusan Cambridge University, dia wartawan investigasi yang melihat terbang selama 2 tahun di sejauh 60.000 kilometer ya keliling dunia begitu, menemui 200 pakar di seluruh dunia, dan dia menemukan bahwa sekarang telah menjadi wabah global di mana orang-orang ini lost connection. Jadi kehilangan connection dengan orang-orang sekitar dia justru ketika media sosial sangat dekat dengan hidup kita. Di saat kita punya banyak teman secara medsos, tapi nyatanya kita semakin kesepian, semakin isolated. Dan itu adalah menjadi penyebab utama depresi, kecemasan, dan stres. Ngomong-ngomong, 20% warga di Amerika itu stres, Bapak Ibu. Cemas dan depresi yang sampai minum obat penenang. Artinya 70 juta orang. Yang stres berapa persen? 77%. Penyebab utamanya apa? Pekerjaan dan keuangan, serta lost connection. Jadi relationship-nya ini nggak baik. Kadang-kadang satu rumah, satu keluarga, di era lockdown itu mereka nggak bisa kemana-mana. Tapi entah bagaimana nggak ada komunikasi yang cukup dalam antara orang tua dengan anak, suami dengan istri. Nah ini juga perlu kita perbaiki ya Bapak Ibu. Karena ya buat apa kita punya uang banyak tapi rumah tangga berantakan. Kata Stephen Covey kan, our deepest pain and highest happiness always come from home. Penderitaan kita yang paling dalam sekaligus kebahagiaan yang paling tinggi selalu datang dari rumah alias keluarga kita. Itu sumber penderitaan atau sumber kebahagiaan. Nah, Anda yang mana? Jadi kita ingin Bapak Ibu Anda nggak hanya kaya secara finansial, nggak hanya sehat secara fisik, nggak hanya juga cantik, ganteng begitu dengan produk-produk AFC, tapi Anda juga bahagia tanpa syarat di hati Anda dan punya hubungan yang baik dengan keluarga Anda, rekan kerja Anda, masyarakat sekitar Anda. Lalu yang keenam adalah intellectual happiness. Ini berkaitan dengan karir, dengan apa yang Anda geluti sekarang, apa yang membuat Anda merasa hidup Anda bermakna, keahlian Anda itu juga perlu kita asah. Terakhir tentu saja, last but not least, yaitu spiritual happiness. Yaitu kebahagiaan berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, berkaitan dengan kebermaknaan hidup kita. Kita ini hidup mau apa? Makanya spiritual happiness ini paling penting, saya tahu di paling yang terakhir,
tapi dia sebenarnya core of the core-nya. Dia di tengah-tengah itu, enlightened soul, itu spiritual happiness, itu menjiwai semua kebahagiaan yang lain. Karena saya senang di komunitas ini, Bapak Ibu, walaupun kita berbagai macam keyakinan, agama kita berbeda-beda, tapi Pak Gunarto saya pikir punya basis spiritual yang sangat kuat, sehingga ini bisa menjadi berkat gitu dalam hidup kita gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu 7 hal yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita berdayakan, dan itu kita berikan platformnya di Academy. Financial happiness itu wealthy life, physical happiness itu prime body, aesthetic happiness itu Anda punya beautiful world, emotional happiness Anda memiliki joyful spirit, relationship happiness Anda punya a loving heart, intellectual happiness Anda memiliki brilliant mind, dan spiritual happiness Anda memiliki enlightened soul, jiwa yang tercerahkan. Nah, perlu saya tekankan di sini ya Pak Ibu, bahwa tiap dimensi tadi itu necessary but insufficient. Jadi ini penting, tapi nggak cukup. Ada orang bilang bahwa hidup ini 99% uang, Pak. Asal uang diberesin, yang lain ikut beres. Oke, yang ngomong gitu biasanya yang belum punya uang. Biasanya kalau orang udah kaya raya, nggak ngomong kayak gitu. Kenapa? Dia sadar bahwa uang memang sangat penting, tapi nggak cukup kalau cuma itu. Mereka juga sadari bahwa hubungan dengan Tuhan juga penting. Kesehatan sangat penting. Hubungan dengan keluarga sangat penting. Jadi, itu saja nggak cukup, Bapak Ibu. Begitu juga ada orang yang sangat spiritual, mungkin yang penting kita itu hubungan dengan Tuhan beres. Oke, tapi ya Bapak Ibu, Anda masih di dunia, belum di alam baka sana. Anda di dunia juga butuh uang, Anda juga butuh nyekolahkan anak, Anda juga butuh sehat. Jadi nggak bisa. Spiritual saja itu nggak cukup. Penting tapi nggak cukup. Begitu juga ada orang yang family centered, yang family man atau family woman yang sangat fokus di keluarganya. Dia bilang yang penting itu keluarga, fokus on family. Oke, itu sangat penting. Tapi bagaimana kalau Anda keluarganya harmonis tapi terus kekurangan secara keuangan? Anda tanyakan ke statistiknya, angka perceraian itu 24% karena masalah uang. Kalau ditanya Bapak Hakimnya, Ibu kenapa minta pisah? Dia akan bilang masalah prinsip, Pak Hakim. Prinsip apa? Prinsip keuangan. Alias uang belanjanya kurang. Jadi kawan-kawan, tiap dimensi ini penting, tapi nggak cukup kalau cuma itu. Bisnismen biasanya terobsesi dengan finansial sampai dia sakit. Atau seorang yang sangat spiritual terobsesi dengan ibadah sampai dia nggak punya uang. Sampai dia mungkin gara-gara mungkin terlalu fokus dengan ibadahnya, akhirnya mungkin kadang-kadang keluarganya pun dia abaikan. Akhirnya berantakan juga akan membuat spiritual dia jadi ikut down. Begitu juga atlet, artis, mungkin dia sangat fokus di kondisi fisik, prime body and beautiful world, sangat terobsesi dengan kecantikan, kesehatan, sampai kemudian mungkin melupakan spiritualnya, hubungan dengan Tuhan kurang, sampai akhirnya ketika dia ada masalah besar dalam hidup, dia kehilangan pegangan, akhirnya bunuh diri. Berapa banyak artis K-pop, Bapak Ibu, yang nggak kurang apapun, kaya raya, cantik, luar biasa, banyak fans yang senang sama dia, siap menemani dia. Tapi entah bagaimana, karena kropos secara spiritual, ada masalah besar dikit, mengakhiri hidupnya. So, Bapak Ibu, saya nggak tahu Anda selama ini bergelut di mana, apakah Anda bisnismen yang terobsesi dengan finansial, atau seorang tokoh agama, atau yang sangat peduli dengan agama, terobsesi dengan ibadah, atau yang family man terobsesi dengan relationship. Saya ingin katakan pada Anda, oke, yang Anda obsesikan itu penting, tapi nggak cukup, Bapak Ibu. Kalau sampai Anda bangkrut di satu dimensi, itu akan narik dimensi yang lain ikut rusak semua. Karena itu nomor 2, each dimension is interdependence. Jadi yang satu ambruk akan bikin yang lain runtuh. Anda punya uang banyak, rumah tangga oke, spiritual oke, tiba-tiba kena stroke secara fisik. Berhenti semua itu. Uangnya jadi nggak ada gunanya, Pak. Keluarganya yang mungkin menghibur Anda jadi kurang bermakna kalau Anda kena stroke. Begitu juga walaupun Anda sehat walafiat, walaupun Anda uang banyak, tapi kalau rumah tangga berantakan, ya nanti Anda akan susah. Gitu.
Jadi ini saling terkait, Bapak Ibu. Begitu juga menaikkan satu dimensi, membuat dimensi yang lain ikut membaik. Runtuhnya satu dimensi bisa membuat yang lain ikut runtuh. Jadi perhatikan, ini sangat penting, Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya di AFC kita udah diberesin di 3 dimensi. Yang pertama finansial, kalau Anda benar-benar jalankan bisnisnya dengan benar, mestinya secara finansial tidak ada masalah. Yang kedua fisik, itu dapat nutrisi yang sangat superior dari Jepang, tinggal Anda tambahi 3 yang lain, unsur kesehatan fisik itu kan cuma 4, Bapak Ibu. Nutrisi, istirahat yang cukup, olahraga, sama stress management. Nutrisinya udah dapat, tinggal Anda beresin 3 yang lain. Bagaimana ngatur pikiran biar jernih, nggak stres. Yang kedua, istirahatnya cukup. Yang ketiga, olahraga. Jadi fisik udah oke. Estetik, kita udah punya produk-produk kecantikan yang juga superior. Saya kira itu juga diberesi sama AFC. Jadi AFC ini udah creating exponential wealth and health. Udah punya visi untuk menciptakan kesehatan, kecantikan, dan kesejahteraan yang sifatnya eksponensial, yang tumbuhnya itu nggak urut 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Bukannya itu yang terjadi dari para leader-leader yang penghasilannya naik secara eksponensial. Jadi kita nggak khawatir lah untuk 3 dimensi ini di AFC. Yang saya khawatirkan, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang have-nya itu melaju lebih kenceng, melebihi B-nya. Jadi kapasitas dirinya itu masih sekualitas Avanza, tiba-tiba penghasilannya meroket seperti Ferrari. Ini, Bapak Ibu, bisa berbahaya. Betapa banyaknya leader-leader MLM. Saya aktivis MLM sejak umur 17 tahun. 16 tahun, jadi belum punya KTP, saya itu udah join MLM. Jadi sampai hafal. Ada leader-leader yang tiba-tiba kaya mendadak, tapi nggak lama kemudian miskin mendadak. Kenapa? Karena B-nya nggak kuat nyonggo derajat. Nggak kuat nyonggo derajat itu apa, Bapak? Jadi tiba-tiba dapat uang banyak yang bikin dia kewalahan, sementara kapasitas dirinya nggak sekuat itu. Akhirnya apa? Bingung bagaimana menghabiskan uang, dan begitu penghasilannya turun drastis, miskin lagi. Nah, di AFC dan di Akademi ini kita pingin Anda kalau memang punya penghasilan Ferrari, kualitas diri Anda pun juga kualitas Ferrari. Sehingga apapun terjadi, kalaupun harus bangkrut sementara, Anda akan bangkit lagi lebih kencang. Dan D itu adalah bereskan 7 dimensi diri Anda ini secara menyeluruh dengan kurikulum di T Academy, sehingga B Anda sekelas Ferrari. Kontribusi Anda sekelas Ferrari. Dan have Anda dan wealth Anda, kesejahteraan Anda pun juga sekelas Ferrari. Jadi 3 itu seimbang semua, Bapak Ibu. Wealth kita, kesejahteraan kita juga sekelas Ferrari, lalu kontribusi kita itu juga sekelas Ferrari, dan growth kita juga sekelas Ferrari. Itu yang kita pingin